Air menjadi bagian penting, dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Air adalah senyawa yang penting, bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Air menutupi hampir 71% semua permukaan bumi. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60 hingga 70% air. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Kali ini kita membahas tentang air, yang bisa membuat manusia abadi umurnya, bila dapat meminumnya. Di dalam catatan sejarah Raja Ferdinand dari Spanyol, sangat percaya keberadaan mata air keabadian. Apa yang tertulis di kitab dan manuskrip kuno dinilainya tidak mengada-ada. Makanya, dia menunjuk Ponce de Leon melakukan ekspedisi mencari letak Fountain of Youth, atau air membuat manusia abadi. Ponce de Leon oleh ahli sejarah diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493 Ponce ikut terlibat dalam ekspedisi yang dilakukan Christopher Columbus. Ekspedisi diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit. Menurut riwayat kisah tentang manusia yang berhasil meminum Ainul Hayat, atau air keabadian, adalah Nabi Khidir. Asal mula Nabi Khidir bisa berumur panjang, kisah ini diriwayatkan oleh As-Salabi dari Sayyidina Ali. Yang bermula dari Raja Iskandar Zulkarnain, yang disebut The Great Alexander, Iskandar yang Agung. Sebutan The Great Alexander kepada Raja Iskandar Zulkarnain, karena beliau adalah seorang kaisar yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi, Tuhan mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, dan Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail berkata, "Ibadah para malaikat di langit di antaranya, ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar keterangan ini raja pun termenung. Dalam benaknya timbul keinginan, untuk bisa melakukan hal yang sama seperti malaikat. Niatnya hanya satu agar dapat beribadah kepada Allah. Lalu malaikat Rofail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat yang artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rofail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah raja mendengar keterangan dari malaikat Rofail tentang Ainul Hayat, maka raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab tidak tahu kabarnya. Namun ada seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi yang gelap itu?" tanya raja. Dan dijawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Kemudian raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Dan sahabat menjawab, "Yaitu kuda betina yang perawan." Kemudian raja mengumpulkan 1.000 ekor kuda betina yang masih perawan, lalu raja memilih di antara tentaranya yang sebanyak 6.000 orang dipilih yang cendekiawan, dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, maka mereka jumpai dalam perjalanan, bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam.
Kemudian seorang yang sangat cendekiawan, mencegah raja masuk ke tempat gelap itu, dan tentara-tentaranya berkata kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat ini gelap, dan berbahaya." Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian raja masuk, maka mereka semua membiarkannya. Siapakah yang berani membantah perintah Maharaja, yang disegani dunia barat dan dunia timur? Kemudian raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa 12 tahun itu maka kita pulang bersama, jika aku tidak datang selama 12 tahun maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian raja berkata kepada malaikat Rifail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rifail, "akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara, jika mutiara itu ke atas bumi maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian maka teman-teman kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Di saat mereka berjalan, Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, lalu beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya, dan beliau langsung melepas pakaiannya, serta turun dari kudanya. Beliau pun langsung melepas pakaiannya, dan turun ke Ainul Hayat. Beliau terus mandi, dan minum sumber air hidup tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis dibanding madu. Setelah beliau mandi, dan minum Ainul Hayat tersebut terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Sedangkan Raja tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, yaitu pada saat Nabi Khidir melihat Ainul Hayat dan mandi. Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemericik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja berkata kepada malaikat Rofail, "Suara apakah yang gemerincing di bawah kaki kuda tersebut?" Malaikat Rofail menjawab, "Gemericik adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemericik itu membuat orang jadi penasaran, namun semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikapnya, mengambil benda itu atau tidak. Kemudian di antara pasukan ada yang mengambilnya namun hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah permata yakut berwarna merah, dan jamrud yang berwarna hijau, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Demikianlah kisah asal mula Nabi Khidir berumur panjang. Bukti bahwa Nabi Khidir berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Semoga dapat menghibur. Sekian, dan terima kasih.